Iman yazid wa yanqus, naik dan turun. Ini masalah martabat. Martabat ini ada 5. Yang paling rendah binatang. Al-A'raf ayat 179. Matanya, telinganya, hatinya tidak digunakannya untuk yang benar. Binatang. Di atas binatang naik sikit. Setan. Siapa itu setan? Pengajak kepada kemaksiatan. Wa iza khalau ila syayatinihim. Di atas setan ini naik lagi insan. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Allah indahkan pandangan insan kecintaan terhadap apa yang dipengeninya. Di atas insan iman. Innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu. Di atas iman hamba. Ini dia. Insan kata Allah, kata Nabi, Yazid naik. Apa iman? Yazid naik. Dan turun. Turunnya boleh jadi ke insan. Boleh jadi ke setan. Boleh jadi ke binatang. Maka di sini butuh teman. Hendaklah engkau berteman sesama yang beriman. Supaya apa? Watawa. Maka teman berguna. Tapi kalau enggak ada watawa, maka teman tak berguna. Inilah dia. Naik dia sebagai hamba. Nah, lalu iman yang mana? Yang kita waktu dipanggil itu, waktu itu kita pakai baju iman yang mana? Orang yang sedang sholat tapi tidak merasa berbicara dengan Allah. Kenapa? Karena sinyalnya juga mungkin ya satu titik itu. Nah, maka Allah panggil ya, wahai. Hai. Berarti dia harus dekat. Apa yang membedakan jauh dan tidak? Kekafiran. Kau kalau kafir, kau jauh. Dipanggil pun tak bisa. Bagaimana kalau aku tak kafir? Apakah aku dah dekat? Belum tentu juga. Boleh jadi engkau jauh. Apa yang membuat aku jauh? Kezalimanmu. Kefasikanmu. Kemunafikanmu. Dan seluruh penyakit-penyakit hati lainnya, walaupun engkau berada di dalam Islam, hakikatnya engkau jauh. Maka di sini ketika Tuhanmu memanggil dengan kata ya, hai, hatimu tak terpanggil walaupun engkau di dalam menjalankannya. Gitu ya. Nah, kemudian Allah sambung dengan kata allazin ya ayyuhallazina, hai orang-orang. Ternyata di dalam ibadah ini kita nggak boleh seorang, tapi mesti banyak orang. Karena Allah memanggil, hai orang-orang. Nah, makanya di dalam sholat kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Lalu kami itu siapa? Hah? Ya siapa? Kami itu siapa? Kita masih berkata sebenarnya tunjukkan aku jalan yang lurus. Belum tunjukkan kami jalan yang lurus. Masih mewakili kata aku. Belum mewakili kata kami. Padahal di dalam Quran dibilang tunjukkan kami. Ternyata yang hadir cuman aku. Belum kami. Lalu siapa kami itu? Allah mengatakan ku ampusakum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah bilang, wahai orang-orang, berarti banyak orang. Nabi mengatakan, sholat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama.
Bayangkan, saya di keluarga ada saya, istri saya, anak saya. Ya kan? Yang sholat cuma saya. Berapa orang ngeruntuhkan agama siapa? Istri ngeruntuhkan, anak ngeruntuhkan. Lalu ketika saya sholat berkata, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, datang orang dinasihatinya anak saya. Kau nggak boleh gituan. Kau harus ibadah. Anak saya dinasihati orang. Anak saya ngelapor kepada saya. Ya. Tadi si Polan itu nasihati aku. Saya merasa tersinggung. Padahal dalam sholat saya berkata, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah takdirkan seseorang menasihati orang yang saya kamikan supaya lurus. Tetapi saya merasa tersinggung. Kalau begitu, engkau sebut kata kami. Hakikatnya engkau hanya seorang. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang. Nah, yang beriman, ternyata iman ini kalau sendiri tak bisa. Harus banyak orang. Makanya kunu ma'as shadiqin, kata Allah. Hendaklah kamu bersama yang benar. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersama yang benar. Tahu nggak sebab turun ayat itu apa? Waktu perang Tabuk, ada beberapa orang yang tidak ikut perang. Dengan alasan macam-macam lah. Akhirnya bagaimana? Nah, begitu Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya tidak ikut perang pada waktu itu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya. Kenapa? Waktu itu lagi pahit-pahitnya. Makanan satu kurma dibagi 3. Satu kurma dibagi 3, bayangkan. Ada yang bagi 7 kalau besar kurmanya. Bismillah makan. Air tak ada pada waktu itu. Sampai-sampai Nabi berkata, itu onta sembelih. Kencingnya tampung minum. Tenaga dibutuhkan untuk jihad fisabilillah. Tai mudanya itu peras. Supaya keluar airnya. Airnya dibagi-bagi. Itu pada waktu itu. Susah enggak? Susah. Kita harus bertenaga. Jihad fisabilillah. Kafir di depan, musuh di depan. Mereka kenyang dan sehat, segar bugar. Nah, akhirnya bagaimana? Ada salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak mampu lagi. Kami udah enggak sanggup. Begitu sahabat ini tadi sudah enggak sanggup. Ya, udah berkata enggak sanggup. Nah, di situ Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang punya tempat air? Punya kendi? Oh, si Polan. Ada. Udah. Panggil si Polan. Bawa kendimu kemari. Ternyata ada air di dalam kendi itu sedikit. Nabi bertanya, adanya airmu dalam kendi ini? Iya ya Rasulullah. Kau haus? Haus sekali. Jadi kenapa enggak kau minum? Untuk jaga-jaga kalau ada yang lebih parah hausnya. Kurasa kalau awak udah awak minum, tadi kan berondok-rondok udah awak minum itu. Begitulah. Nah, akhirnya bagaimana? Nabi memasukkan tangannya ke dalam kendi itu. Digoncangkannya air itu, terdengar suara riak air. Maka keluarlah dari tengah jarinya air sampai memenuhi kendi itu. Melimpah ruah. Orang-orang bisa puas minum. Binatang ternak pun bisa minum kenyang. Begitulah.
Akhirnya Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya tadi, apa kata Nabi? Celakalah. Celakalah dia. Maka Nabi berkata, nanti selesai tugas kita ini, menjalankan jihad ini, kalau kau bertemu dengan Ka'ab bin Malik, ya, jangan ucapkan salam padanya. Kalau dia mengucapkan salam, jangan kau jawab salamnya. Sehingga kota Madinah itu terasa sepi baginya. Sepi kota Madinah itu. Kenapa? Karena dia diboikot oleh umat Islam. Salahnya itu. Kurasa kalau kita hidup pada zaman itu, diboikot dari awal sampai mati itu. Nah, terus berjalan pemboikotan itu. Kalau kalian duduk datang Ka'ab bin Malik, bubar. Dan jangan kau datang ke Ka'ab bin Malik. Kalau kalian butuh sesuatu, ingin kau jual, datang Ka'ab bin Malik membelinya, jangan jual. Kalau datang Ka'ab bin Malik menjual sesuatu kepada kalian, jangan beli. Betul-betul kota Madinah menjadi sepi baginya. Akhirnya berjalanlah. Terus berjalan. Berjalan waktu demi waktu. Sampailah Nabi berkata, jangan dekati Ka'ab bin Malik. Katakan kepada istrinya supaya menjauhi Ka'ab bin Malik. Menjauhi kawan-kawannya. Jadi istrinya pesankan supaya menjauhi suaminya. Maka ada di antara mereka istrinya berkata, bagaimana aku menjauhinya? Suamiku itu sakit parah. Aku kan sebagai istri mesti melayaninya. Karena dia sakit parah. Ka'ab bin Malik bertobat kepada Allah. Tempat duduknya basah karena air matanya. Itu tobat. Ada tobat kita neteskan air mata. Ya. Kawan-kawannya pun begitu. Nah, netes air matanya basah tempat duduknya. Istrinya berkata, bagaimana aku tak melayani suamiku? Suamiku orang yang sedang sakit, toh dia juga udah tua. Ya. Turun ayat yang tadi. Hai orang-orang yang beriman, kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama yang benar. Kalau engkau masih tetap membela suamimu, engkau bukan lagi bersama Rasulullah. Nah, sehingga 10 hari Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya dijauhi istrinya, dijauhi istri mereka masing-masing, sehingga merangkak-merangkaklah dia mencari air untuk minum, mencari sesuatu untuk bisa dimakan. Sedih enggak? Merangkak-rangkak ini tadi, udah sakit, udah tua renta, merangkak-rangkak nyari air untuk minum, sedih enggak? Sebenarnya tak sedih dibandingkan orang yang ikut jihad. Dia merangkak-rangkak itu tadi, ngambil air minum, musuh tak ada. Orang dalam keadaan kelaparan tadi, merangkak-rangkak di depan musuh. Ya. Setelah turun ayat itu, ya, barulah turun ayat surat Taubah ayat 117. Cuman kalau di susunan Al-Quran, ayat 117 dulu, ada ayat 119. Nah, tapi di sejarahnya begitu. Maka turunlah Allah menerima taubat Nabi, Allah menerima taubat Muhajirin dan Ansar yang setia mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Allah menerima taubat Nabi, Allah menerima taubat Muhajirin dan Ansar yang setia mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Ternyata Muhajirin dan Ansar, walaupun mereka sahabat, ketika mereka berdosa, tidak langsung Allah ampunkan ketika mereka istighfar, enggak.
Allah uji dulu sampai batas mana kesetiaannya terhadap Nabi. Maka disinilah kita bawa pulang ke diri kita. Kita ini sahabat bukan, muhajirin bukan, ansor bukan, ponaan bukan, anak wak bukan, tetangga bukan. Sudahlah semuanya bukan. Apa yang tinggal dinilai? Ada enggak rasa setiamu? Ketika Allah menyuruh, Nabi menyuruh, berat rasanya untuk kau lakukan. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, engkau lakukan. Kenapa? Karena rasa setia. Ada apa tidak? Ketika Allah melarang, Nabi melarang, berat rasanya untuk kita tinggalkan. Tapi demi kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya, ada apa tidak? Disitulah nilai tingginya taubat seseorang kepada Allah. Allah setia. Nah, Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita butuh orang. Untuk apa orang tersebut? Dua. Watawa saubil haqqi. Watawa saubis sabri. Itulah itu guna orang. Kalau enggak berguna. Enggak ada gunanya orang kalau tidak watawa saubil haq. Watawa saubis sabri. Enggak ada gunanya. Kita kadang-kadang bertandang pun mereknya silaturahmi kan. Padahal bertandang. Bertandang tempat kawan. Yang dibahas togel. Datang orang nelpon. Mana? Silaturahim tempat kawan. Itu bukan silaturahim. Ya, bilang aja bertandang. Nah, inilah ini. Maka Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Iman yazid wa yankus, naik dan turun. Di sini masalah martabat. Nah, martabat ini ada 5. Yang paling rendah binatang. Ya. Binatang. Ya. Al-A'raf ayat 179. Matanya, telinganya, hatinya tidak digunakannya untuk yang benar. Binatang. Di atas binatang naik sedikit. Setan. Siapa itu setan? Pengajak kepada kemaksiatan. Wa iza khalau ila syayatinihim. Di atas setan ini naik lagi insan. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Allah indahkan pandangan insan kecintaan terhadap apa yang dipengeninya. Nah, di atas insan iman. Innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu. Di atas iman hamba. Ini dia. Insan kata Allah, kata Nabi, yazid naik. Apa iman? Yazid naik. Dan turun. Turunnya boleh jadi ke insan. Boleh jadi ke setan. Boleh jadi ke binatang. Maka di sini butuh teman. Hendaklah engkau berteman sesama yang beriman. Supaya apa? Watawa. Maka teman berguna. Tapi kalau enggak ada watawa, maka teman tak berguna. Inilah dia. Naik dia sebagai hamba. Nah, lalu iman yang mana? Yang kita waktu dipanggil itu, waktu itu kita pakai baju iman yang mana? Iman itu dilihat dari 3. Al-Hujurat ayat 7. Apa itu? Benci kepada kekafiran. Ini Quran bilang ini. Benci kepada kefasikan. Benci kepada kemaksiatan. Orang yang sudah genap 3 ini, dia akan indah menjalankan iman. Tapi kalau tidak, maka tidak. Yang bilang siapa? Quran Al-Hujurat ayat 7. Nah,
Setelah iman yang ini baru masuk wilayah dua, mukmin yang afdol dan mukmin yang akyas. Iman yang afdol dan iman yang cerdas. Nah, kenapa? Karena iman adalah kendaraan orang untuk ibadah. Ketika dia beribadah dengan iman yang pertama, ya, beda dengan orang ibadah dengan iman yang kedua. Beda lagi orang ibadah dengan iman yang ketiga. Gitu. Karena iman itu alat untuk belanjanya. Saya belanja ke pasar, bawa duit 100.000. Nah, itu kalau saya beli kerupuk banyak itu. Sehingga orang yang beriman ini pun macam-macam dia ibadahnya. Ada orang beriman enggak semayang. Nah, tapi ibadahnya senyum aja sama orang kan senyum ini kan ibadah. Senyum aja dia. Nah, itulah kerupuk tadi itu. Senyum, senyum, senyum. Banyak senyumnya. Banyak senyumnya. Banyak kerupuknya. Ada uang 100.000 ini digunakannya dia untuk yang nilai berat. Makanya ibadah kita kepada Allah ada nilai kerupuk, ada nilai emas. Nah, saya bilang sama ayah, aku pingin kali makan ya di restoran. Tenang, kata ayah. Nanti kalau udah laku itu jualan kita itu, kita singgah di restoran makan kita. Nah, ayah ini tadi tuki kerupuk satu truk. Datang si Udin bilang juga sama ayahnya, Yah, kapan ya kita duduk di warung makan? Tenang, kalau laku nanti ini, yang di kantong ini, kita duduk. Saya ejek si Udin. Berapalah uang ayahmu yang mau dijual cuman di kantong. Tengok yang aku satu truk. Rupanya kerupuk satu truk dijual nggak sampai 3 juta. Yang di kantong ini tadi hampir zakat. Nah, begitulah. Ada orang menyibukkan dia pada amalan yang kerupuk. Ada orang menyibukkan dia pada amalan yang besar. Makanya kata Nabi ada 2 kalimat yang gampang di lidah, tapi timbangannya berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berapa kali kita baca? Pernah kita targetkan itu berapa jumlahnya? Sahabat sama kita beda, Pak. Kalau sahabat tanpa ditarget jumlahnya banyak. Kalau kita tanpa ditarget jumlahnya kurang. Iya. Ditarget itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Aku targetkan. Aku mesti bawa 100.000 kali kalimat itu. Harus bawa 100.000 kali. Itu minimal. Untuk kembali kepada Allah. Ditarget. Kalau nggak ditarget nggak bisa. Kita bukan sahabat. Ya, kita bukan sahabat. Abu Hurairah aja bikin target. Apalagi kita. Nah, udah. Jadi kita butuh orang-orang yang beriman. Nah, kembali kepada ayat kutiba, ditulis. Asya alaikum, ditulis alaikum atas kalian. Ditulis atas kalian. Asyam, puasa. Berarti ini sebuah kebanggaan. Makanya menjalankan puasa ini harus ada rasa bangganya. Nah, kita menjalankan puasa yang ada rasa tertekan. Di sini bedanya iman kita dengan sahabat. Kalau sahabat merasa bangga. Kalau kita merasa tertekan. Sholat yang kita kerjakan pengennya bukan pahala, tapi cepat siap. Beda dengan sahabat. Saya pergi kondangan sama si Udin berdua. Sampai tempat kondangan itu tadi, yang punya pesta Tok Dolah. Saya tak disambut oleh Tok Dolah, dibiarkan saja.
Saya dicuekin, sedih rasanya. Tiba-tiba Tok Dolah datang. Sini kau dulu. Ada apa Tok? Aku minta tolong sama kau ini. Apa? Itu tamu-tamu tolong kau urusi gini. Ini tolong gini-gini. Saya merasa dimuliakan dengan pekerjaan itu. Disitulah letak iman. Maka ketika kita puasa, ketika kita sholat, merasa dimuliakan dengan pekerjaan itu. Bukan merasa ditekan. Makanya sujud itu hendaknya kayak kepala diisi batu. Bawaannya memang sujud. Ini enggak kayak kepala diisi angin, kayak balon. Iya, bawaannya membal. Kenapa? Karena ada hal yang tak beres di dalam masalah iman. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dikutiba, ditulis. Kata-kata ditulis ini mengikat. Makanya umat Islam ini harus diikat. Kalau tidak diikat nggak bisa. Santri-santri di pesantren itu kalau dibiarkan maunya dia, yang nggak ngaji. Nggak ngaji, maunya dia. Maka diikat oleh peraturan. Jadi, nah kita siapa yang ikat? Ini masalahnya. Nah, maka disinilah butuh teman supaya terjalin watawasau bil haq watawasau bis sabar. Nah, kutiba ditulis alaikum ala itu menunjukkan tinggi. Ala berarti mulia. Asyam puasa. Makanya orang puasa ini mulia. Oleh karena puasa ini mulia, maka orang yang puasa mesti bersikap mulia. Itu. Ini kadang-kadang sedang puasa tidak bersikap mulia. Jam 2 awak bertandang, jumpain dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya. Nah duduknya pun topinya dah sengit. Apa kabar? Tidak ada mulia. Padahal Allah bilang, alaikum, atas kamu. Puasa. Lalu Allah Maha Adil. Puasa ini bukan kau saja, kata Allah. Sama seperti kutiba alal ladzina min qablikum. Sama seperti yang kutuliskan, kutetapkan atas orang sebelum kamu. Kau jangan iri. Kau puasa, umat sebelummu puasa. Kita puasa berapa hari? 30. Nabi Musa puasa berapa hari? 30. Tapi Ustaz di tafsir ku baca 40. 30. Aku jelas baru tadi ku baca 40. 30. Jadi yang betul 30 apa 40? 30. Jadi yang ditafsir salah, betul. Nah, ditafsir 40, ya betul juga. Jadi yang ustaz betul, yang tafsir betul, dua-duanya betul. Gimana ceritanya? Nabi Musa itu puasa 30 hari. Hari yang ke-30 Allah manggil. Ya Musa. Musa puasa siang malam, tenggorokannya kering enggak? Lengket. Enggak bisa ngomong. Ya Musa. Musa mau jawab. Gimana mau jawab? Kering. Ya Musa. Musa ingin jawab, enggak bisa jawab. Kering tenggorokannya. Datang Musa karena ingin menjawab panggilan Allah, ambilnya pucuk kayu. Kunyahnya. Supaya airnya membasahi tenggorokan, supaya bisa menjawab panggilan Allah. Kenapa kau batalkan puasamu, wahai Musa? Ganti 10. Jadi berapa?
Aslinya berapa? Kalau batal sehari gantinya berapa? Kalau kita batal sehari ganti berapa? Kalau batal sebulan ganti berapa? Yang betul. Itulah itu. Jadi bukan kita aja puasa. Nah, mereka juga puasa. Terus segitu masalah rumitnya yang sudah kita bahas, tujuannya apa? Tujuannya la'allakum takut. Itu nih. Udah takwa kita. Mudah-mudahan. Artinya apa? Orang puasa masih perjuangan. Maka orang puasa jangan sok. Masih berjuang. Mendapatkan takwa. Nah, takwanya ada berapa? Spare part-nya 18. Maka kalau ingin tahu kita ini udah takwa atau tidak, ya tengoklah di Al-Quran. Ada 18 poin-poin sebagai orang yang takwa. Ya. Al-Baqarah ayat 177 itu kan bilang 18 macam. Apa hebatnya takwa? Surga diciptakan untuk orang yang takwa. Makanya di sini perlu kita lihat, aku ini pantas nggak masuk surga? Pantas dan tidaknya, lihatlah ketakwaan. Ciri-ciri orang yang bertakwa dari sekian banyak. Qasas 83. Tilkat darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluan. Demikian negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Bayangkan. Jadi surga itu diciptakan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Wa'udin bikin rumah. Kata si Leman, itu rumahku itu. Jadi Wa'udin bikin rumah untukmu? Iya. Kata si Wawan, bukan untuk Leman, untukku. Loh, yang benar untuk siapa sih? Untukku, kata Leman. Untukku, kata Wawan. Udah. Yang bikin rumah siapa? Wa'udin. Kata Leman untuknya. Kata Wawan untuk dia. Yang bikin rumah Wa'udin. Harusnya nanya sama siapa? Tanya sama Udin langsung. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Wak bikin rumah untuk siapa? Untuk Adul. Pendapat Leman gugur nggak? Pendapat Wawan? Kita pun begitu juga. Kita dakwah Islam. Kita janjikan surga. Seolah-olah surga untuk awak. Sama kayak Leman bilang. Dakwah Islam, kita janjikan surga, seolah-olah surga untuk awak, sama yang kayak dibilang si Wawan. Nah, ya udah, tanya sama Allah, ya Allah, engkau ciptakan surga untuk siapa? Allah jawab, tilkat darul akhirah. Demikian negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan lillazina la yuriduna uluan, untuk orang yang enggak pengen tinggi. Di terjemahan dibilang sombong. Artinya bagaimanapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hebatnya, banyaknya, Allah tak masukkan ke surga bagi hambanya yang sombong. Enggak masuk. Maka buang sombong. Buang ketinggian. Makanya Fir'aun kan ngaku tinggi dia. Fir'aun ngaku tinggi. Nah, ngaku tinggi, ngaku Tuhan, minta disembah. Allah tunjukkan, kau bukan Tuhan, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Allah keringkan sungai Nil sekering-keringnya, ternak bermatian, orang juga kehausan. Jangankan mandi, minum pun udah payah. Datang orang dari bantaran kali Nil,
unjuk rasa ke istana. Ya Fir'aun, kau kan Tuhan. Kalau memang kau Tuhan, ya tolonglah. Kau tiap tahun minta pajak dari kami. Kami tak minta apa-apa. Kali ini kami datang kepadamu, wahai Fir'aun, tolong sungai Nil itu isikan, penuhkan. Apa yang bisa dibuat oleh Fir'aun? Orang dia bukan Tuhan. Bubar kalian. Unjuk rasa tadi dibubarkan. Nah, itu bertanda tak ada solusi. Makanya kalau unjuk rasa dibubarkan, berarti tak ada solusi. Itu. Udah. Besok datang lagi, unjuk rasa lagi, dibubarkan lagi. Akhirnya pada satu yang terakhir, unjuk rasa semua, bukan perwakilan. Tua, muda, laki, perempuan. Yang sakit, yang sehat datang semua. Fir'aun, kalau memang kau nggak bisa memenuhi permintaan kami, nggak usah ngaku jadi Tuhan. Apa kata Fir'aun? Kalau kau tak mau lagi menyembahku, tak mau lagi menganggap aku sebagai Tuhanmu, tinggalkan bumi Mesir ini. Maka pergilah semuanya, meninggalkan. Barulah kebingungan Fir'aun, tinggal dia sendiri yang anaknya. Begitulah istilahnya, sama keluarganya. Bagaimana mau jalan pemerintahan kalau dia sendiri? Yang lain udah tinggal. Kebingungan. Beda kita Indonesia. Kalau kita pergi semua, Cina masuk. Ya, kita tak pergi pun Cina masuk. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah Fir'aun merasa lemah. Ketika pendukungnya sudah tidak ada. Maka disebut dalam Quran al. Maka hati-hati menjadi al. Karena yang kuat itu nggak akan kuat kalau alnya tidak ada. Yang bejat itu nggak akan kuat kalau kita tidak mendukungnya. Kenapa yang bejat itu kuat? Ya, akhirnya bagaimana? Turunlah dia dari tempat yang tinggi tadi, sujud di hadapan Allah. Dibenamkannya kepalanya ke pasir sana sampai terbenam ini. Kelewat nggak? Kelewat. Sujud itu apa? Harus membenamkan kepala? Enggak kan? Maka sesuatu yang kelewat Allah nggak suka. Sebagai tanda pelawan. Benamkannya kepalanya. Apa kata Fir'aun? Ya Allah, ya Rabb. Aku datang sebagai hamba yang lemah. Ngaku Fir'aun. Ya Allah, ya Rabb. Aku datang sebagai hamba yang lemah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Aku mohon kepadamu. Penuhkanlah sungai Nil dengan airmu. Lama dia sujud. Fir'aun sujud lama. Begitu bangun, tengoknya sungai Nil separuh air. Kabul. Sujud Fir'aun kabul. Makanya kita kalau kabul jangan sok dulu. Fir'aun aja kabul. Begitu air itu ditengoknya sedang mengalir naik, cepat-cepat dia naik ke menara. Apa kata dia? Rakyatku semuanya, tak usah kalian meninggalkan negeri ini. Karena apa yang kalian minta sudah kukabulkan. Baru tadi dia sujud. Kadang-kadang kita pun ada juga model Fir'aun itu. Waktu sujud ini kayaknya lemah kali. Begitu dapat kayaknya, wah. Nah, disinilah ketinggiannya. Allah katakan Allah menciptakan sorga untuk orang yang nggak pengen tinggi. Makanya ketika Fir'aun sedang duduk di singgasananya, datanglah malaikat maut mengadu kepada Fir'aun. Dia tak tahu kalau ini malaikat. Wahai paduka raja, ada apa? Aku mau mengadu. Masalah apa? Aku punya banyak budak. Terus, ada satu orang budakku kuserahkan kunci hartaku. Maksudnya Fir'aun inilah. Dia bebas ngambilnya dari mana saja bebas. Terus, sekarang nampaklah dia yang lebih hebat dibandingkan budakku yang lain. Terus apa masalahnya?
Lama-lama dia ngelunjak, wahai Tuhan. Dia lama-lama meninggalkan aku, terus dia mengakui dirinya sebagai aku. Padahal dia budakku. Oh, itu budak kurang ajar. Nah, kalau aku pemilik budak itu, kata Fir'aun, kalau aku pemilik budak itu, akan kutenggelamkan dia di Laut Merah. Maka kalimat ini disimpan. Artinya Fir'aun menentukan ajalnya di Laut Merah. Begini Paduka, kata malaikat. Dia tak tahu ini malaikat. Andaikan aku berbuat sekejam itu, apa kata orang? Maksudmu apa? Tuhan bikinlah surat keputusan. Setiap budak pelawan ditenggelamkan di Laut Merah. Oh ya, maka dibikinnya lah keputusan. Setiap budak pelawan tenggelamkan di Laut Merah, distempel oleh Fir'aun. Dipegang surat ini oleh malaikat maut. Nah, Ismail Haqqi menceritakan hal ini sedetil-detilnya di dalam tafsirnya. Dah. Akhirnya bagaimana? Makanya ketika Fir'aun sedang tenggelam di lautan merah itu, yang sedang berenang, sedangkan keluarga al-alnya ini tadi semuanya sudah mati, tinggal dia yang hidup. Datang malaikat maut, berdiri di atas laut. Kau kan yang datang dulu ke istana? Iya, aku malaikat maut. Aku membawa surat keputusanmu. Setiap budak yang pelawan harus ditenggelamkan di Laut Merah. Yang kumaksud kau. Maka sebagai ciri-ciri orang yang tinggi, disindir, nggak ngeh. Hati-hati itu. Ya. Apa kata Fir'aun? Ya. Kalau demikian, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Maka di sini sebagian orang, ya, guru tafsir berkata, ternyata Fir'aun juga beriman sebelum matinya. Sehingga ada orang berpendapat Fir'aun juga masuk surga. Disinilah dia tak memahami. Ayat ini menunjukkan Fir'aun keras hatinya. Ayat ini menunjukkan Fir'aun tinggi hatinya. Ayat ini menunjukkan Fir'aun sombongnya. Di mana kalimat sombongnya? Kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Dia tidak mau menyebutkan dua nama musuhnya. Seharusnya dia berkata, kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Musa dan dia tak mau menyebutnya walaupun dah mau mati. Makanya jangan bermusuh, Pak. Kita kalau bermusuh makin mau mati, makin kuat terasa musuh itu. Bukan makin tobat. Asal teringat sama dia, makin jengkel. Padahal malaikat dekat sama kita. Orang yang memusuh itu logikanya hilang. Ya, Wak Udin memusuh sama Wak Leman. Kucing Leman datang, disepak ini. Iya. Waktu nyepaknya itu bukan kucing bilangnya. Leman ni pun pagi-pagi dah datang. Kucing pun kebingungan, ya aku kan kucing bukan leman aku. Stres wak ni kata kucing itu. Iya, logika hilang itu. Logika hilang. Nah, datang wak leman ngasih kolak. Makannya kolak ni tadi enak, pikirnya anaknya masaknya. Lah beda, bagus sekali lah kau masak kolak ini. Rasa asam asinnya, lemaknya pas sekali. Bukan aku yang bikin ya, siapa? Wak leman yang ngasih. Agak asam pisangnya gitu. Begitulah itu. Nah, keras hatinya Fir'aun tidak mau menyebutkan dua nama musuhnya. Seharusnya kalau memang betul-betul dia bertobat, kalau demikian ya Allah aku beriman kepada Tuhannya Musa dan ini enggak Tuhannya Bani Israel. Kadang-kadang masih dia mengelak. Sama seperti seorang anak tak terima ayahnya nikah lagi karena maknya udah mati, nikah ayahnya lagi dengan ibu yang muda ini tadi. Dia tak mau manggil ibu. Tak mau manggil ibu karena enggak terima.
Udah masak nasi gitu. Harusnya kan tinggal sikit lagi. Mak udah masak, nggak mau dia. Begitulah cara Fir'aun ini tadi pun. Cara Fir'aun ini tadi pun begitulah itu caranya. Sehingga matilah dia dalam keadaan memusuhi dua rasul, dalam keadaan tetap tinggi. Al-Quran katakan tilkat darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluan. Demikian negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang enggak pengen Nah, maka disinilah Islam mengajarkan tawadu dan sebagainya. Makanya An-Najm 32 mengatakan, aku yang tahu. Ketika engkau menjadi tanah, bahkan menjadi janin dalam perut makmu. Oleh karena itu, jangan kau katakan dirimu suci. Nah, jangan kau katakan dirimu paling paten. Kita belum final. Syekh Bal'am, bagaimana hebatnya. Belum final. Matinya kafir. Wallahu a'lam. Tak tahulah saya ceramah apa ini. Pokoknya ya itulah. Ya. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.